Oke, selamat siang Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Kita langsung lompat ya ke bagian cost of capital. Ini salah satu bagian di manajemen keuangan yang menurut saya sangat penting untuk kita pahami. Eh, Setelah minggu lalu belajar tentang value of money, ini bab berikutnya yang menurut saya cukup penting untuk kita kuasai bersama. Oke. Oke. Oke, kita akan belajar terkait beberapa hal ya, Bapak Ibu. Source of capital, ya. Source of capital, sumber-sumber pendanaan, komponen dari biaya. Terus kita nanti akan lihat tentang WACC, Weighted Average Cost of Capital. Lalu akan sampai situ sih yang paling perlu ya. Nanti kita akan sekilas saja tentang adjusting for fluctuation cost sama adjusting for risk karena ada bab lain untuk itu. Sumber-sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan itu apa saja? Long term capital itu ada long term debt ya, hutang jangka panjang, lalu ada preferred stock atau saham preference, ada common stock. Nah, ini memang sengaja didesain seperti ini, preferred stock itu dibuat di tengah karena memang sifatnya juga itu antara hutang sama kapital. Lalu common stock itu ada dua sumbernya, yang diterbitkan dan dijual. Jadi kalau misalnya perusahaan melaksanakan IPO, itu akan menghasilkan new common stock. Demikian juga kalau melakukan right issue atau secondary offering, itu juga semuanya akan menghasilkan new common stock atau saham biasa yang baru. Tetapi kita harus ingat, Bapak Ibu, bahwa return earning itu juga common stock. Jadi laba ditahan itu common stock. Ini mungkin yang saya berikan penekanan karena selama ini mungkin kita berpikir return earning itu bukan common stock. Jadi return earning itu adalah bagian dari common stock. Artinya one day perusahaan itu katakanlah likuidasi, maka hak likuidasi untuk yang hak likuidasi itu kan nanti akan dimiliki oleh pemegang saham biasa ya, terakhirnya itu termasuk return earning, itu perhitungan untuk mereka. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ya Bapak Ibu ya, sebelum kita lanjut saya akan mencoba menjelaskan dulu tentang bab kita ini bicara tentang cost of capital. Kalau misalnya Bapak Ibu, oh sorry. Bapak Ibu sekarang lihat layarnya apa ya? Cost of capital ya? Tampilan depan dekat, iya, the cost of Ya. capital, Pak. Kok jadi nggak bisa full screen ya? Sebentar ya. Tadi keluar terus nggak bisa balik ya. Bapak Ibu sekarang melihatnya full screen nggak? Enggak, Pak. Saya agak bingung pakai laptop ini. Ini laptopnya dual screen. Bentar ya. Ini juga nggak full screen ya? Enggak, Pak. Tadi sebelumnya udah, Pak. Kenapa begini ya? Sebentar ya. Kalau begini? Sudah, Pak. Sudah full screen, Pak. Oke ya. Oke, jadi Bapak Ibu, ini kan babnya tentang cost of capital ya. Jadi kalau kita bedah kata-katanya dalam bahasa Indonesia ya, ini yang paling penting sekarang ini sebenarnya. Kalau nanti perhitungan-perhitungannya Bapak Ibu bisa baca sebenarnya. Cost of capital berarti biaya, ini sensitif banget sih. Aduh, sebentar.
Ya, biaya atas modal. Nah, apa sebenarnya biaya atas modal itu? Adalah biaya atas uang yang digunakan oleh perusahaan. Jadi pengertian kapital dalam konteks ini izinkan kita perluas dulu. Ya, kita perluas dulu, bukan hanya sekedar dalam pengertian akuntansi, kapital itu adalah pengertian modal ya. Modal dalam artian sama dengan misalnya harta sama dengan hutang tambah modal, ya harta itu sama dengan hutang tambah modal, ya tambah modal. Yang kita pahami di dalam konteks bab ini bukan ini ya, Bapak Ibu. Tapi boleh kita katakan seluruhnya ini. Jadi sisi pasifanya, hutang dan modal. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah biaya atas keseluruhan modal ini. Ya, keseluruhan modal itu. Jadi kalau mau sederhana, maka sederhananya begini. Ya, sederhananya adalah Bapak Ibu, sederhananya adalah kalau kita mau sederhanakan, tentu biaya atas modal, kalau pengertian modal adalah seluruhnya ini, jadi long term capital itu ini seluruhnya, ya. Maka biaya atas ini, ya, kalau long term debt, kalau debt, maka kalau sederhananya ini biayanya adalah bunga. Gitu ya. Gampang hitungnya ya. Kalau preferred stock, kita bisa mengatakan misalnya ini adalah return yang dipersyaratkan. Kan kalau dia saham preferred kan itu ada persyaratan return-nya. Ya, return persyaratan berapalah itu setidaknya bisa kita gunakan sebagai dasar untuk menghitung berapa biaya atas modal yang bentuknya preferred stock. Jadi kalau ini sebenarnya gampang dipahami, ini gampang dipahami. Mungkin yang sulit kita pahami adalah common stock. Ini apa biaya dananya? Kan gitu sekarang pertanyaan. Kalau yang dua ini kan gampang gitu ya. Common stock apa itu cost of capital-nya? Ngitungnya bagaimana? Tapi sekarang kita perlu dulu berpikir, nyata nggak sih bahwa common stock itu punya biaya? Benar nggak sih dia punya biaya? Saya kasih satu penjelasan yang membuat seharusnya Bapak Ibu meyakini bahwa common stock itu punya biaya. Gini, ceritanya begini. Kalau misalnya sebuah perusahaan itu mau melakukan ekspansi, ya perusahaan itu mau melakukan ekspansi, dia butuh dana, ya dia butuh dana. Kalau kita telusuri kebanyakan kejadian seperti ini, perusahaannya mau ekspansi, lalu dia butuh dana, itu kan kita sebenarnya diperhadapkan pada dua kemungkinan ya. Ya, saya pakai kata-kata kita sehari-hari aja ya, minjam atau ngajak orang lain gabung, ya, saham tambahan gitu ya, saham tambahan. Atau sebenarnya tiga, atau memakai return earning, ya, pakai RE, kan gitu ya, return earning. Tapi kalau kita cek dari semua kejadian-kejadian seperti ini, banyak perusahaan yang memilih minjam atau menerbitkan debt, ya, diterbitkannya debt. Tapi coba cek laporan keuangannya, dia punya nggak return earning? Punya. Dia punya return earning, tapi dia minjam. Bahkan return earning ini kemudian dibagikannya menjadi dividen. Ini bukti bahwa dalam pertimbangan mereka, si perusahaan itu lebih menguntungkan menerbitkan debt, ya, dibanding dibanding menggunakan RE atau ngajak orang lain gabung. Return earning-nya aja dia bagikan, malah nerbitin surat hutang. Padahal dia mau ekspansi. Ini buktinya apa? Ini buktinya bahwa perusahaan itu mempertimbangkan bahwa biaya meminjam lebih murah daripada biaya atas modal sendiri. Bunga atas debt ini lebih kecil ternyata, R-nya ternyata lebih kecil daripada cost of equity. Jadi cost of capital itu nanti kita bagi dua, cost of debt sama cost of equity. Kalau equity yang dimaksud di sini betul-betul equity yang kita kenal di dalam persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan utama modal, itulah ekuitas. Jadi biaya meminjam R atau I ya sama lah itu ya,
itu lebih kecil ternyata. Makanya dia menerbitkan debt dibanding dia menahan return earning. Kalau kita orang awam yang nggak tahu keuangan kan agak aneh ya. Dia bagikan dividen tapi terbitkan debt. Nah, tapi itu bukti bahwa cost of debt seringkali lebih murah daripada cost of equity. Itu ya, itu bukti bahwa modal itu punya biaya, punya cost, apapun bentuknya, mau debt, mau preferred stock, mau common stock, itu punya. Itu ya. Nah, di perusahaan sendiri akan terjadi beberapa sumber pendanaan yang dicampur, ya, akan bercampur, ya. Bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat di sini. Campurannya apa saja? Campurannya yang 3 itu tentu ya. Campurannya adalah debt, saham preferen, saham biasa. Bercampur, ya. Ini adalah penimbangnya, ini penimbangnya, ini penimbangnya. Katakanlah ini misalnya 25%, ini 10%, maka saham biasanya tentu 65%, kan gitu ya. Jadi ini adalah weighted average cost of capital-nya, rata-rata tertimbang atas ini. Jadi biayanya mana? Biayanya ini biaya minjem, ini biaya saham preferen, ini biaya saham biasa. Jadi kalau kita mau menghitung berapa biaya rata-rata keseluruhan, maka harus kita buat rata-rata tertimbangnya seperti ini. Kenapa khusus untuk biaya dari meminjam itu kita kalikan dengan 1 kurang T atau pajak? Karena kalau kita ikuti perhitungan di financial statement, itu bunga dihitung sebelum net income. Jadi naiknya jumlah hutang itu akan membuat kita membayar pajak lebih kecil. Jadi ada dapat namanya tax benefit-nya ada 1 kurang tax. Jadi kalau taxnya 40%, maka ini akan memberikan tax benefit 1 kurang 0,4 atau 0,6. Ini ya, WS refer to the firm capital structure weight, ya, WS ini jadi bobotnya maksudnya ya. KS refers to the cost of each component, biaya per komponennya itu yang saya jelaskan tadi di atas. Gitu ya. Oke. So our analysis focus on before tax and after tax capital cost. Tadi sebenarnya saya sudah singgung. Kita harus ini ya, coba lihat stakeholder focus on after tax. Ya, therefore we should focus on after tax capital cost. Example, in example use 80 cost for capital in weighted average cost of capital. Only KD needs adjustment because interest is tax deductible. Itu yang saya jelaskan tadi ya. Oke, kemudian the cost of capital is used primarily to make decision that involve raising new capital, so focus on today's marginal cost ya for WSCC. Jadi the cost of capital itu kita gunakan secara umum untuk membuat keputusan-keputusan yang membutuhkan proses penambahan kapital seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya kita melakukan ekspansi, kita harus ngecek mana yang lebih bagus, apakah terbitkan hutang, terbitkan saham preferen, atau terbitkan saham biasa. Kenapa kita masih harus mikir? Karena tidak, itu yang saya tadi sebut, tidak selalu biaya meminjam itu lebih mahal. Nanti kita lihat, ya itu yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. How are the weight determinant? Ya ini bobotnya ya, berapa porsinya? Weight itu porsinya. Porsinya berapa? Itu WD kan, WP dan WC. Use accounting numbers or market value. Apakah kita akan menggunakan angka-angka keuangan atau market value? Apakah kita akan menggunakan actual number or target capital structure? Ya, itu harus kita pertimbangkan nanti. Yang kita gunakan adalah porsi yang memang sudah nyata sekarang atau target kita. Artinya target kita itu 50% hutang ya, gitu misalnya.
itu mau kita pakai untuk ngitung WACC atau keadaan yang real sekarang, itu juga harus menjadi pertimbangan. Komponen cost of debt, ini jadi cost of debt ini ya. Sekarang kita mulai dari cost of debt. Cost of debt is the marginal cost of debt capital. Jadi berapa nilai bunga dari hutang terakhir gitu. Marginal cost ya, namanya marginal kan gitu ya, yang terakhir ya. Jadi sekarang hutang kita sudah katakanlah 30%. Kalau kita mau nambah lagi berapa biaya bunganya? Itu atas bunga yang terakhir itu KD-nya. Oke. Aduh, saya agak canggung masih pakai laptopnya. Oke. The yield to maturity on outstanding long-term debt is often used measure of KD. Jadi yield to maturity itu semacam return benarannya, bunga benaran. Jadi bunga itu kenapa saya sebut ada bunga benaran, ada bunga tertulis ya. Jadi bunga tertulis itu tidak selalu yield to maturity, itu berbeda. Nanti kita akan lihat. Bapak Ibu yang sudah terbiasa ngitung-ngitung tentang suku bunga harusnya tahu ya bahwa suku bunga tertulis baik di obligasi, di suku bunga perbankan yang tertulis itu bukan suku bunga efektif. Kita harus mencari lagi suku bunga efektifnya berapa. Why tax adjust? Ya. Kenapa harus di 1 kurang T? Tadi itu karena prosesnya dalam perhitungan laba bersih perusahaan itu bunga itu sudah kita kurangkan dulu sebelum net income. Sehingga kalau kita meminjam, biaya bunga itu adalah pengurang pajak. Ya, jadi semakin banyak kita meminjam, akan timbul beban bunga, dan beban bunga itu adalah pengurang pajak. Nah, ini misalnya ya, coba kita lihat. Ya, kita lihat sini ya. Ada obligasi lah katakan ya, berjangka waktu 15 tahun, bunganya 12% setahun, dibayarkan 2 kali setahun. Ya, dari mana saya tahu 2 kali? Karena dia semi anual itu berarti 2 kali setahun. Dijual, obligasi itu dijual 1.153, tentunya ini nilai nominalnya 1.000 ini ya, walaupun nggak disampaikan di sini, tapi dijualnya 1.153. Dia tanya berapa cost of debt-nya. Kenapa masih dia tanya? Berarti kan bukan ini, kan gitu ya. Logikanya gitu. Berarti kan bukan 12. Kalau 12 ngapain dia tanya lagi? Kan gitu ya. Memang bukan 12, karena 12 itu adalah suku bunga tertulis. Jadi dia bukan suku bunga efektif. Oke. Remember, the bond pay a semi-annual coupon, berarti 2 kali setahun. So, KD-nya itu adalah 5,0 dikali 2, supaya 10 kan? Jadi sekali bayar kan 5, karena 2 kali setahun. Oke. Nih. Nah, kalau kita masukkan ke kalkulator keuangan seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, ya, maka kita isi ininya 5, 1 per year-nya 5, N-nya 30, 15 kali 2, 15 tahun dikali 2, sorry. Ini yang kita cari, sorry. KD ini mau kita cari. Tadinya kan rupanya 6 ya, 12 dibagi 2, 6. Ya, maaf tadi salah ya. Nah, ini diketahui tadi nilai sekarangnya 1.153, ya. Ininya 60 bunganya. Ya, 60 itu dari 12%, ya. Bentar ya. 12% dikali dengan 1.000 dibagi 2 ini nanti, karena kan 2 kali setahun kan, makanya dapatnya nanti 60. Udah, future value-nya ini 1.000. Jadi nanti obligasi itu ketika jatuh tempo kan kita dapatnya 1.000. Ya, dibayarkannya 1.000 sebesar
hutang tertulis. Nah, makanya dapat di sini suku bunga efektifnya jadinya 5. Maka tahunannya 5 dikali 2. Jadi setelah ini dulu kita hitung, baru dapat 10%. Yaitu 5 kali 2. 5 ini yang kita cari. Ya. Oke. Komponen cost of debt, ya, interest is tax deductible. So after tax KD itu adalah bunganya 10% dikali 1 kurang 0,40, hasilnya 6. Use normal rate. Ya, flotation cost are small, so ignore item. Jadi bisa diabaikan karena kecil. Nanti kita lihat lagi ya. Kemudian komponen cost of preferred stock. Ya, ini sekarang preferred stock ya. Tadi hutang. Sekarang preferred stock. KP is the marginal cost of preferred stock. Jadi tandanya itu di buku lain nanti mungkin berbeda ya. Jadi enjoy aja, yang manapun nanti enjoy aja. Oke. Ya. Baru the rate of return investor require on firm preferred stock. Ini adalah apa namanya, return yang diharapkan oleh para investor yang membeli saham preferred. Itu pengertiannya. The cost of preferred stock can be solved by using this formula. Jadi biasanya ini adalah, nih, coba lihat soal ceritanya di atas. Ya, DP dibagi PP, ini angka-angkanya ada di buku sih ya. Coba saya lihat, saya pun agak lupa ini angkanya dari mana aja dapatnya. Ini dari dividen saham preferen dibagi dengan saham preferennya itu sendiri. Ya, nanti berapa harga jualnya. Ini, oke, itu ya. Jadi nanti kalau di buku ada itu, saya agak lupa, saya nggak baca bukunya kemarin, jadi mungkin agak lupa. Di situ pasti dikasih tahu dividen untuk preferred stocknya dibagi dengan nilai preferred stocknya per lembarnya. Jadi 9% menghitungnya. Jadi kalau tadi kita menghitung biaya cost of debt dari debt itu kita nggak bisa lihat angka nominalnya tadi 12%, tapi kita harus hitung dulu. Tadi ditunjukkan dengan menggunakan Pansira kalkulator. Lalu kemudian kalau saham preferen, kita lihat berapa dividennya dibagi dengan harga saham preferen itu. Karena sebenarnya kalau saham preferen itu sudah jelas bahwa tiap tahun memang harus dibayar segitu. Berbeda dengan saham biasa yang tiap tahunnya itu bisa beda-beda berapa dibayar dividennya, dan bahkan boleh tidak dibayar. Tidak ada ketentuan yang kita harus membayar saham preferen, saham biasa. Sementara kalau saham preferen itu memang wajib. Jadi karena dia wajib, gampang menghitung berapa biayanya, ya tinggal berapa dividen wajib itu dibagi dengan harga saham preferen itu sendiri, selesai. Yang susah itu adalah kalau saham biasa. Ya, kalau saham biasa itu kita nanti harus lihat gimana pola pendekatannya. Preferred, masih saham preferen ya. Preferred dividend are not tax deductible, so no tax adjustment. Dia kan dibayarnya setelah laba bersih, jadi dia tidak menjadi pengurang laba dari laba operasional, nggak dikurang dengan dividen saham preferen. Dapat dulu laba bersih, baru dibayarkan saham dividen. Jadi dia tidak perlu melakukan tax adjustment. Ya, our calculation ignore possible fluctuation cost. Ya, itu nanti dulu kita lihat. Nah, sekarang mari kita lihat, apakah saham preferred stock more or less risky to investor than debt? Mana sih sebenarnya yang lebih berisiko, saham preferred atau saham atau hutang? Kenapa ini kita bahas? Karena cost yang diminta oleh investor, atau bagi investor itu kan return ya, bagi perusahaan cost, apakah dia lebih kecil lebih besar, itu akan menentukan return-nya. Jadi kalau risikonya besar, tentunya cost-nya juga harus besar, karena return yang diminta oleh investor lebih tinggi. Misalnya gini,
Misalnya kita katakan debt lebih berisiko, maka investor akan bilang, ini kan kami ngutangin perusahaan lebih berisiko ya. Kalau ini lebih berisiko ya kamu kasih kami return yang besar dong gitu. Karena returnnya besar, maka di sisi perusahaan itu kan jadi cost-nya lebih besar. Ya, karena return bagi investor adalah cost bagi perusahaan. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, apakah preferred stock more or less risky to investor than debt? More risky. Company not required to pay preferred dividend. Jadi bagi perusahaan dia tidak harus membayar preferred dividend, tapi ada keharusan sebenarnya, tapi tidak seharus membayar bunga. Ya, jadi preferred stock itu more risky. However, firm try to pay preferred dividend. Ya. Bagaimanapun perusahaan mencoba membayar preferred dividend, otherwise cannot pay common dividend. Kecuali dia tidak bisa membayar common dividend. Jadi dia boleh nggak bayar preferred dividend kalau memang dividen saham biasa pun nggak bayar. Artinya nggak boleh sebuah perusahaan membayar dividen saham biasa tapi dia nggak bayar saham dividen, saham preferred, itu yang nggak boleh. Ya, tapi masih bisa nggak bayar. Kalau bunga nggak bisa. Kalau bunga mau si apa namanya, mau saham biasa dapat dividen atau tidak, mau saham preferen dapat dividen atau tidak, bunga harus dibayar. Ya, kecuali juga difficult to raise additional fund. Jika memang uang kas nggak ada, nggak bisa dibayar itu saham preferred. Ya, preferred stakeholder may gain control of firm. Ya, preferred stock ini bisa kemungkinan mendapatkan pengendalian atas perusahaan. Secara natural bisa nggak? Nggak bisa secara natural. Yang bisa punya hak suara dalam rapat umum pemegang saham itu saham biasa, saham preferred tidak. Tetapi beberapa klausul dari saham preferred punya hak konversi yang lebih banyak dibandingkan dengan hak konversi yang kadang-kadang ada juga melekat pada debt. Ya. Kemudian, why is the yield of preferred stock lower than debt? Jadi, why is the yield dari preferred stock itu, ya, yield itu bisa kita anggap sebagai tingkat pengembalian ya, lebih rendah dari debt. Corporation own much preferred stock because 70% of preferred dividend are non-taxable to corporation. Ya, jadi corporation itu biasanya memilikinya karena dia preferred dividend are non-taxable. Therefore, preferred stock often has lower yield than yield on debt. Jadi yield atau yield itu return juga ya. Return dari preferred stock itu harus lebih kecil dari debt. Debt itu paling tinggi. The after tax yield, ya, kalau BT itu before, the after tax yield to an investor and the after tax cost to the issuer. Jadi ada after tax itu, yield itu return, jadi return after tax untuk investor dan biaya after tax tentu bagi perusahaan, bagi issuernya, are higher on preferred stock than on debt. Consistent with higher risk or preferred stock. Coba kita lihat di sini, illustrating the difference between after tax cost of debt and preferred stock. Ya. Recall that the firm tax rate is 40%. Jadi ingat kembali bahwa rate pajak untuk sebuah perusahaan itu adalah 40%, and it before tax cost. Jadi it's apa namanya itu, cost sebelum pajaknya, and debt and preferred stock KD-nya 10, KP-nya 9 masing-masing ya. Jadi biaya meminjam 10, biaya meminjam biaya preferred stock 10. Kalau after tax KP-nya, maka KP dikurang KP dikali 1 kurang 0,7 dikali tax-nya 0,4
Maka after tax KP-nya 9 kurang 9 dikali 0,3 kali 0,4 dulu, hasilnya 7,92. Sementara KD-nya 10% dikurang 10% kali 0,4, 1 kurang T, itu 6. Maka after tax risk premium on preferred itu memberikan premium risk lebih besar 1,92. Ini contohnya ya, bisa juga berubah pada beberapa kondisi yang lain. Pak, maaf, itu yang 0,7 dapat dari mana ya, Pak? 0,7 ini saya juga, bentar. 0,7 ini kayaknya kita harus lihat bukunya. Saya juga tadi mikir itu. Kelihatannya sih dari sini. Corporation own most preferred stock because 20% preferred dividend are not. Ada info kayaknya di buku, tapi nanti saya coba baca ya, nanti saya jelasin melalui voice note aja. Dia atau ini aturan di mereka ya, 70% katanya dari dividen preferred itu non taxable. Jadi yang di taxable itu cuma 30%. Itu yang membuat hanya 30% yang kita kalikan, ya 1 kurang 0,7, jadi hanya 0,3 yang objek pajak, baru dikali dengan 0,4, ini 1 kurang baru dikali dengan tarif pajaknya kalau 0,4. Nanti coba saya kasih penjelasan tambahan di sini ya. Terus tadi saya nggak sempat baca detailnya, jadi agak ada beberapa poin yang lupa. Yang pasti ini memang adalah yang dipajakin. Yang dipajakin 0,7. Yang dipajakin hanya 0,3. Karena 0,7 itu non tax deductible. Ya, supaya nggak terlalu lama, nanti saya kasih penjelasan melalui ini aja ya, dari mana angka itu ya. Nah, itu dikali dengan pajak, tingkat pajaknya masing-masing 0,4. Oke, ini untuk KD-nya. Jadi risk premiumnya seperti ini. Nah, satu lagi yang terakhir adalah biaya atas pajak sendiri. Ya, ini saya rasa ini nggak usah saya jelasin bahwa KS itu marginal cost dari common equity return earning. Jadi yang cost atas modal sendiri untuk yang terakhir ya. Jadi penambahan modal terakhir. The rate of return investor require on the firm's common equity using new equity is KE. Jadi simbolnya KE untuk penambahan terakhir. Nah, why there is cost for return earning? Kenapa harus ada? Earning can be reinvested or paid out as dividend. Jadi sebenarnya penjelasan saya di awal tadi itu hanya pembuktian bahwa return earning itu ataupun modal sendiri itu memiliki cost. Tapi pemahaman intinya sebenarnya kalau kita mau masuk secara filosofis, kenapa return earning dalam hal ini laba ditahan itu punya cost, punya biaya? Karena gini, return earning itu kan sebenarnya bukan uang yang betul-betul tidak diam ya. Dia sebenarnya bisa kita reinvested di tempat lain. Jadi kalau misalnya saya sebagai pemegang saham mengetahui bahwa di tempat lain saya punya alternatif untuk menginvestasikan return earning yang ada di perusahaan saya yang satu, misalnya saya satu perusahaan punya return earning dan saya punya kuasa untuk meminta manajemen membagikannya sebagai dividen. Lalu saya tahu pada saat yang bersamaan saya tahu di tempat lain ada sebuah peluang investasi yang memberikan return atau yield sebesar 15%. Maka kalau maka sebenarnya saya bisa memerintahkan manajemen di perusahaan saya yang tadi saya punya return earning di sana, bagikan dong itu sebagai dividen return earning-nya. Kenapa saya perintahkan begitu? Karena saya tahu saya bisa menginvest uang itu di tempat yang tadi yang memberikan return 15. Jadi selama perusahaan saya tadi bisa meminjam di angka persentase di bawah 15, saya akan perintahkan manajemen untuk membagikan sebagai dividen. Saya akan menanamkan uang itu di tempat lain, sementara untuk keperluan perusahaan saya terbitkan aja debt. Misalnya perusahaan saya bisa meminjam di angka 12,5%. Saya minta aja itu perusahaan terbitin dong terbitin aja debt untuk keperluan ekspansi kita. Pak, kita kan punya return earning-nya bagikan ke saya sebagai dividen.
Nah, saya sudah merencanakan bahwa return earning yang dibagi ke saya itu saya akan reinvest di tempat lain yang memberikan return di atas suku bunga meminjam perusahaan saya tadi. Perusahaan saya biarin aja menerbitkan debt. Kira-kira gitu. Itu kenapa ada cost of return earning. Investor could buy other securities. Tadi sudah singgungnya, earn a return, jadi menghasilkan return. Ya, ini dia. If earning are retained, there is an opportunity cost. Intinya itulah yang saya sebut tadi. Jadi dia punya kesempatan untuk menginvest di tempat lain. Itu ya. Oke. Tetapi kita memang harus mengakui bahwa yang paling sulit untuk menentukan cost-nya memang cost of equity. Jadi kalau tadi cost of capital kita bagi dua menjadi cost of debt dan cost of capital dan cost of equity, yang paling sulit itu adalah menentukan cost of equity. Kenapa demikian? Karena memang banyak hal yang harus diasumsikan, itu sih sebenarnya ya. Nah, salah satu cara untuk menghitung KS, ya, cost of equity, saya sih lebih suka sering sebutnya KE, itu adalah dengan pendekatan CAPM. Jadi ada K, tingkat risk free, RF ini risk free, ditambah dengan KM dikali dikurang KRV, jadi ini adalah return pasar keseluruhan. Kalau di Indonesia ini return IHSG, dikurangi dengan risk free ini adalah suku bunga Bank Indonesia, dikali dengan beta. Beta ini sering dikatakan sebagai tingkat sensitivitas perubahan harga saham tertentu dengan indeks, dengan return marketnya. Jadi sebenarnya beta ini adalah koefisien korelasi antara KM dengan istilahnya apa di sini ya? Saya nggak tahu ya istilahnya apa, tapi saya gunakan bahasa langsungnya aja. Ini adalah komponen regresi antara KM dengan si saham individualnya. Saya sebut apa ya? KI kali ya, KI. Jadi misalnya saham tertentu, katakanlah saham Telkom, berapa koefisien korelasinya dengan IHSG. Nah, itu yang menentukan beta. Ya, nah itu dikalikan ke dalam. Nah, ini kan semuanya sudah asumsi ya, ada beberapa asumsi di sini. Itulah untuk menentukan KS, satu jalan untuk menentukan KS. Jalan lain adalah dengan menggunakan dividen cash flow. Ya, dividen cash flow itu asumsinya adalah dividen di tahun tertentu dibagi dengan harga saham itu di titik awal ditambah dengan growth-nya. Nah, growth ini sendiri sudah asumsi. Ya, berapa dividennya akan bertumbuh di tahun-tahun ke depannya. Ya, kalau saya sendiri paling sering menggunakan yang dua ini ya, ini relatif, ini yang paling mudah ya, paling apa ya namanya, paling mungkin dikerjakan. Nah, ada on bond yield plus risk premium, jadi ada pendekatan asumsi juga, jadi kita tetapkan berapa biaya hutang di perusahaan itu dulu. Nah, karena kita sepakat bahwa biaya meminjam itu biaya modal sendiri lebih besar, baru ditambahkan dengan risk premium tertentu. Risk premiumnya ini yang menjadi juga ruang yang sifatnya asumsi. Jadi paling banyak yang digunakan orang adalah pendekatan capital asset pricing model atau CAPM. Itu saya tadi punya hutang satu terkait itu ya KP ya, sebentar saya harus screenshot dulu itu nanti supaya nggak lupa ya. Ini ya, sebentar. Oke. Nah, mari kita lihat, ini mungkin relatif mudah, menghitungnya mudah, asumsinya yang susah. Jadi sepanjang kalau misalnya kita hanya untuk ujian ya mungkin relatif mudah, tapi kalau nanti kita
misalnya kerja di perusahaan lalu diminta untuk menghitung suku bunga apa namanya KS atau KE itu memang agak susah. Misalnya begini, diasumsikan risk free 7%, return pasar 6%, and the firm beta, betanya 1,2, what is the cost of common equity based upon the CRPM? Itu kita coba lihat. Ya, KS 7,0 tambah 6, KM kurang KRV, 6 kurang, ini juga salah ya, kenapa kurang? Juga salah nih, harusnya nih 14,2. Oh, sorry, ini benar. KM ini yang disampaikan di atas ini sudah ya, coba ini agak enggak, ini pas ya. Ini sudah ini sudah risk premium market. Jadi sudah KM kurang KRV ya, sudah langsung 6. Jadi ini bukan lagi KM. Jadi bukan 6 kurang 7. Ini sudah sudah risk premiumnya. Sorry. Ya, sudah risk premium. Paham ya? Jadi dia bukan lagi harus kita kurangkan 6 kurang 7, sudah. Bukan. Itu. Jadi ini sendiri namanya RPM. Ya, risk premiumnya. Jadi sudah 6%. Dikali dengan BT 1,2. Sehingga biaya atas modal ini adalah 14,2%. Oke, gitu ya. Oke. Kemudian kalau menggunakan dividen cash flow model, dikatakan misalnya dividen di tahun awal 4,19 dan harga saham pada saat itu 50 dan diasumsikan dividen ini akan bertumbuh 5%. What the cost of common equity base of open dividend cash flow approach? Ya, caranya begini, ini cukup mudah ya kalau ini. Cuman secara teknikal ini nggak mudah sebenarnya Bapak Ibu, karena menentukan ini kan sebenarnya susah. Dari mana kita bisa menentukan dividen, pertumbuhan dividen ke depan? Itu bukan hal yang mudah. Artinya walaupun misalnya di tahun lalu ada pertumbuhan dividen yang bisa kita cari, tapi kan kita nggak bisa mengasumsikan bahwa itu akan berlangsung terus di masa-masa yang akan datang. Jadi kita cari dulu berapa D1-nya. D1-nya gampang ya, berarti 4,19 dikali 1 tambah 0,05. Karena tiap tahun kan dia tambah 5%. Maka dapatnya 4,395. Kita masukkan ke rumus, 4,395 dibagi dengan 50 harga di awal, ditambah dengan 0,05, yaitu pertumbuhan return dia ke depan, atau 13,8. Tentu hasilnya berbeda-beda ya Bapak Ibu ya, antara satu metode dengan metode yang lain, karena memang sifatnya ini adalah asumsi. Jadi memang susah membayangkan bahwa hasilnya akan sama, walaupun kita sama-sama mencari KS, tapi hasilnya beda. Ini kalau KS versi ini kan 14,2, ini 13,8. Jadi memang ini bukan sebuah kebenaran yang harus pilihannya satu gitu. Ya, itu memang ya apa boleh buat ya, namanya juga memang harus asumsi. Makanya perhitungan KS ini memang bukan perhitungan yang mudah. What is effective future growth rate? Nah, if the firm has been earning 15% on equity, jadi ROE-nya 15%, and return earning 35% of it earning, jadi 3% dari return earning-nya ditahan, dividen payout ratio-nya pasti 65 ya, karena return earning-nya 35, payout ratio-nya 65, the situation expected to continue, dan hal ini diharapkan akan berlanjut terus di kemudian hari. Nah, jika begini, nah, G sama dengan 1 dikurang payout dikali ROE 0,35 ya, 0,35, payout-nya 0,65 kan, return earning-nya 0,35 dikali dengan 15%, yaitu hasilnya 5,25. Jadi pertumbuhannya 5,25. Jadi yang ditahan itu akan bertumbuh 15%. Yang ditahan. Ya kan, sebagian ditahan. Berarti uang yang ditahan itu diasumsikan
dari laba yang dihasilkan 0,35% akan ditahan dan 0,35% itu akan bertumbuh 15. Jadi secara keseluruhan dari laba yang dihasilkan itu akan memberikan pertambahan return 5,25. Very close to the G was given before. Ya, mirip ya dengan G yang tadi. Tadi G-nya itu kan 5 ya. Itu sudah cukup baik dalam perhitungan cost of equity karena ini bukan perhitungan exactly yang sangat rapat ya, justru ini perhitungan asumsi. Oke. Lalu can dividend cash flow methodology be applied if growth is not constant? Apakah ini bisa digunakan kalau misalnya pertumbuhan dividennya nggak konstan? Bisa nggak itu kita gunakan sebagai pendekatan atas perhitungan KS? Ya kalau ditanya bisa aja. Ya ada caranya memang. Cuman ya tetap jadi makin banyak asumsi. Yes. Non-constant growth stock are expected to attain constant growth at some point generally in 5 to 10 years. Jadi biasanya dia akan konstan nanti, tapi sebelum mencapai katakanlah 5-10 tahun bisa aja berbeda-beda. Bisa nggak sih kita gunakan menghitungnya? Bisa, gampang sih sebenarnya itu. Ya, ya kalau hitungannya katanya maybe complicated to compute, oke lah. Tapi di zaman komputer gini kan sebenarnya apa susahnya gitu. Hitung kan gampang ya. Yang penting kita tahu asumsinya. Misalnya di sini, if KD 10%, ini oh ini cara yang ketiga. Tadi kan ada 3 cara ya. Ini ya ada 3 cara. Ini ya ada 3 cara. CPM sudah, DCP sudah. DCP untuk yang berbeda yang tidak konstan, G-nya tidak konstan, nggak ada dikasih contohnya, tapi di buku ada. Saya ingat itu ada. Gimana caranya kalau G-nya tidak konstan. Sekarang cara yang ketiga, on bond yield plus risk premium. Mari kita lihat. If KD 10% and risk premium 4%, what is KD using the ini kan gampang ya, tinggal tambahin aja. Ya, 10 ditambah 4 gitu ya. Jadi memang risk premiumnya dikasih. Masalahnya adalah risk premiumnya mau tahu dari mana gitu. Itu kan nggak gampang ya. Risk premiumnya biasanya memang melakukan expert judgment. Jadi secara pendapat ahli berapa sebenarnya si RP-nya itu akan dicari nanti. What is reasonable final estimate of KS? Jadi ada 3 metode, kita dapatnya 3. Ya anggap aja jadinya rata-ratain average-nya 14,0. Apakah pendekatan seperti ini valid? Ya tergantung orangnya masing-masing, tapi ya bisa aja valid. Ya. Tapi memang setidaknya ini memberikan gambaran Bapak Ibu bahwa perhitungan KS tidak semudah menghitung KD. Kalau KD kan, oke lah KD kesulitannya apa? KD itu kita nggak bisa langsung angka nominal, kita harus mencari effective rate-nya. Tapi itu masih bisa lah, masih mudah ya menghitung effective rate-nya. Nah, kalau sudah KP, saham preferred itu sudah mulai agak susah juga, ya. Nah, kalau dia saham biasa, malah lebih banyak lagi asumsi yang harus kita buat sebelum kita bisa. Bayangin tadi ya di CAPM aja sudah ada berapa asumsi tadi, ya. Asumsinya sebenarnya nggak terlalu asumsi sih ya. Semuanya masih bisa dihitung. Beta masih bisa dihitung, return market bisa dihitung, lalu return risk free jelas ada ya, diumumkan di semua negara itu sudah diumumkan beberapa periode sekali, berapa suku bunga bank sentralnya, kira-kira gitu ya. Dividen cash flow tadi, ini sudah G-nya itu sudah asumsi, ya. KD tambah RP tadi itu RP-nya sudah asumsi. Gitu kira-kira. Tapi dari asumsi-asumsi itu dengan berharap tiga metode ini kita rata-ratakan, maka hasilnya akan sedikit mendekati kebenaran. Why is the cost of return earning cheaper than the cost of issuing new common stock? Jadi ini ditanyakan misalnya, kenapa biasanya biaya dari return earning menggunakan return earning ya, cost of return earning itu lebih murah than the cost of issuing new common stock daripada menerbitkan saham yang baru.
when company issue new common stock, they also have to pay flotation cost to the underwriter. Jadi ada biaya-biaya untuk penerbitan, sehingga itu tentu akan membuat lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan langsung return earning yang bisa langsung kita pakai. Toh uangnya kan ada di dalam kas perusahaan. Issuing common stock may send a negative signal. Jadi memang menerbitkan saham, Bapak Ibu, itu sebenarnya bagi pasar itu lebih dikenal sebagai negative signal, ya, to the capital market, which may depress the stock price. Jadi Bapak Ibu, mungkin ini suatu juga yang perlu saya luruskan. Jika perusahaan mengumumkan telah memperoleh pendanaan dalam bentuk hutang jangka panjang, terutama dari perbankan-perbankan besar, itu justru adalah positive signal. Itu artinya perusahaan rencana bisnisnya itu di-approve, tanda kutip ya, oleh bank yang menyalurkan kredit. Sehingga kalau perusahaan itu mengumumkan bahwa mereka bisa memperoleh kredit dari perbankan, itu biasanya harga sahamnya naik. Berlawanan dengan jika perusahaan menerbitkan saham, melakukan reg issue gitu ya, kebanyakan reg issue itu adalah negatif signal. Ya, artinya orang akan bilang, ngapain juga dia terbitin reg issue, kalau dia yakin rencana bisnis itu dia terbitin aja debt. Kan gitu logikanya ya, ngapain dia ajak orang gabung kalau dia yakin dia akan terbitkan hutang. Ya, jadi debt yang dia terbitkan. Gitu. If issuing new common stock incurs flotation cost 15% of the process, what is KD? Jadi kalau biayanya 15% seperti ini, KI-nya D0 tambah 1 tambah G dikurang 1 kurang flotation cost-nya. Jadi flotation cost-nya harus kita kurangi ya dari angka 1, sehingga nanti pembaginya biaya saham ini menjadi kita kurangi dari 50 jadi 42,50 karena di dalamnya ada biaya yang harus tanggung, yaitu untuk menerbitkan sahamnya. Jadi 15,4 ya, 15,4 karena ada biaya tadi untuk penerbitannya sebesar 15%. Itu flotation cost depend on the risk of firm and the type of capital being raised. Ini nanti Bapak Ibu bisa baca, yang pastinya biaya-biaya untuk melakukan penerbitan saham. The flotation costs are highest to common equity. However, since most firm issue equity infrequently, the per project cost is fairly small. Ya, karena memang kita jarang-jarang melakukan penerbitan saham biasa, ya secara umum sebenarnya angkanya nggak besar. Ya. Berapa kali sih perusahaan melakukan IPO? IPO pasti sekali. Secondary offering juga nggak sering-sering. Ya, right issue juga nggak sering. Jadi bisa kita katakan sebenarnya nggak terlalu besar. Ya, oke. Ignoring flotation cost, what is the firm's WSCC? Jadi kalau kita misalnya menghitung berapa weighted average-nya, misalnya contoh ini Bapak Ibu, ini adalah kita menggunakan 3 pendanaan dalam cerita ini ya. Jadi 10% hutang, jadi dari seluruh aset kita 10% hutang. Salah, maaf ya, saya ulangin. Kenapa nggak 100 saya pikir. 30% hutang, 10% saham preferen, dan 60% itu saham biasa. Jadi totalnya 100% ya. Ini adalah proporsi struktur permodalan kita. Jadi kalau ditanya struktur permodalannya berapa? Struktur permodalannya 30% hutang, 10% saham preferen, dan 60% saham biasa. Nah, saham hutang itu cost-nya 10%, saham preferen 9%, dan saham biasa 14%. Ya, lebih besar ya di sini ya. Jadi kalau begini kondisi perusahaan, kalau saya direktur keuangannya kan jelas saya akan menerbitkan hutang dibanding menerbitkan saham. Karena kalau hutang pun 10-nya. Cuman itu nggak bisa berlaku terus. Karena seiring berjalannya waktu, jika hutang bertambah, maka KD-nya akan naik. Jadi kalau hutangnya, ini kan KD ketika 30% hutang. Kalau 40% hutang, sementara saham biasa turun menjadi 50%, ini mungkin tidak 10, bisa naik gitu ya. Jadi gitu hitungannya.
Nah, kalau yang ini harus 1 kurang tax, jadi dikali 0,6. Ya, di sini tadi saya yang agak bingung ya, kenapa dia dikali lagi pertanyaan tadi temannya. Nanti saya akan make sure nanti kalau malam saya udah di rumah nanti saya akan lihat. Jadi berdasarkan ini, weighted average cost of capital-nya adalah 1,8 tambah 0,9 tambah 8,4%, itu maka weighted average cost of capital-nya si perusahaan ini adalah 11,1. Kira-kira apa sih artinya? Bapak Ibu, artinya gini, seginilah biaya modal dari perusahaan itu. Modal dalam pengertian yang luas, bukan sekedar modal ekuitas ya, tapi dalam pengertian seluruh dana yang digunakan. Artinya kalau perusahaan ini menghasilkan sebuah proyek dengan keuntungan 9%, itu secara finansial rugi. Secara accounting itu untung ya, nanti kan secara accounting kan cuma pendapatan kurang beban dan lain-lain ya, dia tidak memperhitungkan opportunity cost, tidak memperhitungkan cost-cost yang lain. Tapi on financial statement analysis, kalau perusahaan itu menghasilkan sebuah project dengan untung 90%, itu financially loss. Ya, karena dia return-nya di bawah cost-nya. Ini kan cost dana sekarang, fund cost ya, atau sorry, cost of fund biasanya disebut orang non keuangan pun bilang sebutnya cost of fund. Kalau kita sih sebutnya tadi itu cost of capital. Ya. Jadi kalau misalnya saya sebagai direktur perusahaan ditawarkan sebuah proyek dengan keuntungan return 10%, yield-nya, yield itu 10%, maka saya nggak ambil itu proyek. Tapi kalau proyek itu menghasilkan return di atas 11, katakan 13, saya akan ambil. Sehingga Bapak Ibu, penting sekali bagi perusahaan untuk membuat ini small, kecil. Karena apa? Dari cerita kita tadi, kalau ini besar, kan makin sulit bagi perusahaan itu menerima proyek. Karena kan yang dia terima harus lebih besar dari angka yang dihasilkan itu, dari WACC-nya. Jadi perusahaan yang bisa mengambil banyak proyek adalah yang WACC-nya kecil. Kalau WACC-nya, weighted average cost of capital-nya besar, makin sulitlah dia menerima proyek. Itu kira-kira ininya. Apa namanya? Manfaat paling sederhana dari perhitungan-perhitungan ini. Oke. Nah, ini bisa dibaca nanti sebagai tambahan, what factors influence a company composite WACC, apa faktor-faktor yang membuat perubahan-perubahan struktur weighted average of capital. Pertama, market condition. Kalau kondisi pasar sedang bagus-bagusnya, mungkin lebih gampang perusahaan akan mempertimbangkan menerbitkan saham, ya, ataupun obligasi, ya. Kalau sangat bagus saham, obligasi gitu ya. Tapi kalau market sedang nggak bergairah ya, pasar sedang tidak mau menyerap, mau menerbitkan saham, mau menerbitkan obligasi, nggak begitu laku, maka mau nggak mau return earning menjadi andalan, ya habisin aja pendanaan internal kan kira-kira gitu. Artinya market itu menentukan porsinya. The firm capital structure and dividend policy. Struktur permodalan sebelumnya, misalnya ini saya masuk sebuah perusahaan, saya diminta untuk ekspansi. Apa yang harus saya lakukan? Dari mana dana saya cari? Ya, saya lihat dulu struktur permodalannya yang sebelumnya. Kalau struktur permodalan sebelumnya, katakanlah 51% itu sudah dimiliki oleh satu orang pemegang saham pendiri, saham prinsipal, tentu kalau 51% saham dipegang oleh saham pendiri, itu sangat tidak mungkin melakukan secondary offering. Karena kalau kita lakukan secondary offering, nanti jangan-jangan kepemilikan si pemegang saham awal itu di bawah 51, dan itu kan kiamat bagi dia. Tadinya dia yang mengendalikan perusahaan, dia kemudian nggak bisa mengendalikan karena porsi kepemilikannya sudah turun di bawah 50%. Gitu ya. Jadi dia menjadi tidak bisa menerbitkan saham pada kondisi-kondisi tertentu, tergantung struktur perkembangan struktur permodalan dia pada saat itu. Ya, juga terkait dengan dividen policy. Dividen policy ini juga penting karena kebijakan dividen yang sudah berlangsung sebelumnya itu juga susah diubah. Jadi kalau perusahaan sudah terbiasa membagi dividen besar, dia akan sedikit mempertimbangkan kalau menerbitkan saham baru karena dia nggak bisa tiba-tiba mengecilkan dividennya.
sorry. The firm investment policy, firm with riskier project generally have higher WACC. Jadi perusahaan yang punya kebijakan investment di proyek-proyek yang berisiko tinggi, biasanya dia akan memiliki weighted average cost capital yang lebih tinggi. So the company use the composite WACC as the hurdle rate of each of the project. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya tidak harus exactly seperti itu, tapi harusnya seperti itu ya. Jadi untuk menilai project, apakah akan menggunakan WACC? Ya, tapi begini. Know if composite WACC reflect the risk on average project undertaken by the firm. Therefore, the WACC only represent the hurdle rate for typical project with average risk. Jadi diambil atau tidaknya memang bisa kalau. Nah, different project have different risk. Kalau misalnya memang projectnya berbeda-beda, the project should be adjusted to the reflect the project risk. Jadi kita memang harus lihat juga project risk-nya masing-masing. Nggak bisa langsung juga tadi tuh ya di bawah 11 nggak ambil gitu ya. Tapi kalau misalnya di bawah 11, 10, tapi risikonya sangat kecil, itu mungkin menjadi akan diambil. Karena tadi itu 11 itu adalah rata-rata dari seluruhan. Itu rata-rata return yang sudah mempertimbangkan risk-nya. Kalau ada project-project yang memang return-nya lebih kecil, tapi risk-nya secara signifikan juga jauh lebih kecil, ya bisa aja project itu diambil. Atau project yang dia lebih besar return-nya, potensial return-nya, tapi risikonya juga jauh lebih besar. Artinya walaupun dia sudah di atas WACC, nggak bisa juga otomatis langsung seperti itu. Tapi WACC tetap akan jadi rujukan. Oke. What are the three type of project risk? Ya, ada standalone risk. Ya, jadi risiko itu berdiri sendiri. Dia tidak dipengaruhi dan tidak mempengaruhi project lain di perusahaan itu. Ya, ada corporate risk, ya, risiko perusahaan secara menyeluruh, ya, dan market risk. Ada nggak sih perusahaan yang apa namanya sebuah project yang tidak stand alone? Banyak ya, justru kebanyakan project sebenarnya nggak stand alone. Minimal gini loh, kalau kita mengerjakan sebuah project, itu akan mengambil kapasitas dari project lain, kita bawa. Jadi aset kita di project lain, kita bawa ke project yang baru. Berarti kan project baru itu sudah mempengaruhi project yang lama, dengan terbawanya sebagian capacity, kan gitu ya kira-kira ya. Artinya hampir tidak ada yang stand alone risk. Apalagi misalnya perusahaan apa ya, saya dulu sering ambil contoh perusahaan Fanta ya. Dulu Fanta itu ngeluarin ada Fanta Melon, ada Fanta Grape, ada Fanta Merah dan lain-lain ya. Nah, kadang-kadang Fanta Melon atau Fanta apa gitu ya, itu kan orang minum Fanta itu dengan nggak jadi minum Fanta Merah. Artinya project untuk menghasilkan Fanta Melon dan lain-lain itu mempengaruhi penjualan Fanta Merah yang sudah ada sebelumnya. Itu namanya misalnya project yang nggak stand alone. Dia nggak berdiri bebas. Dan kebanyakan memang demikian, Bapak Ibu. Ya, corporate risk akhirnya semuanya itu menjadi corporate risk. Gabungan akhirnya pada naik turunnya laba secara korporasi itu kemudian kita kenal menjadi corporate risk. Market risk tentu risiko pasar secara keseluruhan. Seperti kita sekarang menghadapi pandemi COVID-19, maka secara keseluruhan pasar kita mengalami tekanan, itu namanya market risk. Artinya tidak satu pun perusahaan bisa menghindarinya. Ya. Why each type of risk used digunakan? Kenapa tiap itu digunakan? Market risk is theoretically based in most situation. Jadi secara teoritis market risk memang itu adalah hal yang harus kita perhatikan dalam seluruh keadaan. Artinya saluran kredit dari perbankan juga itu akan dipengaruhi market. Kalau marketnya lagi buruk, tingkat bunga akan naik. Demikian yang lainnya. However, creditor, customer, supplier, and employee are more affected by corporate risk. Ya. Okay, therefore, corporate risk is also relevant. Ya. Problem area in cost of capital. Bapak Ibu, beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya, masalah dalam cost of capital. Depreciation, ya, itu harus kita perhatikan dalam cost of capital. Artinya
Depreciation ini kan sesuatu hal yang paling berbeda ya antara accounting dengan financial. Di financial itu sebenarnya nggak terlalu memperhatikan depreciation. Yang dia perhatikan cash flow. Ya, berbeda dengan accounting. Kenapa? Karena depreciation yang gede pun nggak apa-apa, asal cash flow-nya besar. Dan sejujurnya kalau di financial itu kan dia yang penting lihat cash flow waktu membeli barang dengan cash flow yang dihasilkan oleh penggunaan barang tersebut, lebih ke itu. Ya, kemudian privately owned firm, ya, perusahaan yang dimiliki secara pribadi, ini memang paling sulit menentukan cost of capitalnya. Bagi dia bilang, wah saya kan uang sendiri, mana ada cost-nya gitu. Kalau saya bilang, even kita dapat lotre, besoknya kita dirikan perusahaan, itu tetap ada cost-nya. Dapat lotre nih, undian gitu ya, itu tetap ada cost-nya. Bahkan besar, artinya mikirnya gini, bukan, wah ini kan dapat lotre, nggak dapat dari mana-mana. Lah, daripada dirikan perusahaan, kamu beli aja saham gitu, atau beli aja, nggak usah di saham beresiko, kamu beli aja obligasi, dapat 12%. Artinya kan ada opportunity cost 12. Kalau kita mendirikan perusahaan, labanya harus di atas 12. Kalau nggak di atas 12, ngapain gitu? Kamu beli aja obligasi kan gitu, gampang. Mikirnya kan gitu ya. Lalu measurement problem. Tadi kita sebenarnya sudah singgung. Yang paling berat untuk mau di measure, yang paling berat untuk diukur adalah yang tadi KS ya. KS itu susah. Too many assumption. Lalu adjusting cost of capital for different risks. Ya. Lalu capital structure, ya, itu juga akan mempengaruhi. How are risk-adjusted cost of capital determined for specific project and division? Subjective adjustment to the firm's composite WACC. Jadi ada pada akhirnya keuangan ini banyak hal-hal yang harus dilakukan melalui expert judgment. Sering disebut juga subjective adjustment. Ya, jadi ada hal-hal yang kita adjust, kita sesuaikan secara subjektif, bukan objektif. Jadi kalau subjektif itu kan sudah merupakan insting, expert judgment lah, ya. Tapi itu tadi kalau dibilang insting, wah ya udah tebak-tebak aja, bukan gitu. Yang bisa melakukan tebakan dengan benar itu adalah expert, adalah ahli. Kalau nggak ahli dia nggak bisa melakukan tebakan dengan tepat. Attempt to estimate what the cost of capital would be the project division were stand alone. The require estimating the project beta. Jadi betanya harus kita lihat. Tadi yang saya sebut tadi, hitung betanya seperti itu ya. Oke. Finding the divisional cost of capital using similar standalone firm to estimate the project cost of capital. Jadi misalnya ini, comparison firm, the following characteristic target capital structure-nya itu terdiri dari 40% hutang, 60% ekuitas. KD-nya 12, KRV-nya 7, risk premium-nya 6, betanya 1,7. Jadi kita lihat tax rate-nya 40%. Mari kita lihat ya. Calculating divisional cost of capital-nya KS 7, 6, 17,2. Nah, ini tadi hitungan atasnya udah gampang ya, udah bisa kalian hitung sendiri. Yang ini kan CPM ya. KRV kurang KM KRV. Oke. Divisional expected average cost of capital-nya WACC WDKD 1 kurang T 13,2. Oke, gitu. Saya rasa nggak terlalu susah ya Bapak Ibu ya. Typical project in this division are acceptable if their return exceed 13,2%. Itu. Oke, yang agak kurang mulus tadi hanya ada di KP itu ya. Saya juga agak lupa. Seingat saya itu dulu nggak ada dipisah. Bukan dulu sih ya. Saya mungkin agak jarang jadi baca buku financial statement ini ya. Kenapa dia harus membedakan ada yang non deductible ya? Non tax deductible. Nanti saya akan coba baca bukunya langsung ya. Agak lupa. Thank you. Bisa dibuka videonya. Bentar sambil nanya. Kalau ada yang mau nanya silahkan sambil buka videonya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.